tilbage. Jeg ved også godt, der er nogle vigtige Champions League-kampe og forhåbentlig 2 pokalkampe, men det er Superligaen, det handler om, fordi vi... Bocoran dari asisten pelatih, bek berusia 27 tahun yang main di Liga Super Denmark akan bela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Asisten pelatih FC Copenhagen, Stefan Madsen melaporkan bila Kevin Dix akan segera berganti kewarganegaraan dan bakal membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Laporan asisten pelatih klub Copenhagen ini muncul seiring laporan bila PSSI tengah mencari pemain keturunan grade A untuk bersaing di Piala Asia 2023. Mantan exco PSSI, Hassani Abdul Ghani menyatakan Erick Thohir dan Shin Taeyong masih mencari pemain yang dimaksud tersebut di Eropa. Sabar, Pak Erick bersama ST sedang melirik pemain-pemain diaspora yang grade A di Eropa, jawab Hassani Abdul Ghani dalam salah satu komentar Instagram. Kini, asisten pelatih FC Copenhagen, Stefan Madsen melaporkan kemungkinan pemain yang dimaksud adalah bek FC Copenhagen, Kevin Dix. Bek Copenhagen dilaporkan akan beralih tim nasional di level internasional, ujar Stefan Madsen. Sang pemain bertahan dikabarkan termasuk pemain yang saat ini bermain di Eropa yang dipertimbangkan dipanggil timnas Indonesia. Jika Kevin Dix memutuskan membela timnas Indonesia, dia kemungkinan akan bermain di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Januari 2024, tambahnya. Selain Kevin Dix, ada beberapa pemain grade A di Liga Eropa yang juga dilirik untuk bisa membela timnas Indonesia. Media Vietnam, KTO 247, takjub timnas Indonesia U17 menahan timnas Ekuador U17 dengan skor 1-1 dan berpeluang lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. KTO 247 mengatakan, timnas Indonesia U17 telah mencetak sejarah, yakni merebut poin perdana di keikutsertaan pertama skuad Garuda Asia di Piala Dunia U17 2023. Timnas Indonesia U17 bersua Ekuador U17 di matchday pertama grup A Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat, 10 November 2023, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, timnas Indonesia U17 unggul lebih dulu lewat sepakan Arhan Kaka pada menit 22. Arhan Kaka tinggal menceploskan bola ke gawang kosong setelah menerima umpan manis dari Reski Afrizal. Sayangnya, keunggulan 1-0 timnas Indonesia U17 tidak bertahan lawan. Ekuador U17 menyamakan kedudukan menjadi 1-1 via sundulan Allen Obando pada menit 28. Setelah kebobolan, timnas Indonesia U17 mendapat serangan bertubi-tubi dari Ekuador U17. Serangan itu diterima timnas Indonesia U17 mulai dari akhir babak pertama dan sepanjang babak kedua. Indonesia mengukir sejarah saat pertama kali berlaga di Piala Dunia U17, tulis TTO 247 dalam judul artikel yang mereka buat. Indonesia memainkan pertahan kukuh di kandang sendiri dan sukses mengamankan gawangnya hingga akhir laga. Skor bertahan 1-1 dan timnas Indonesia U17 mencatatkan sejarah di keikutsertaan pertama mereka di Piala Dunia, lanjut TTO 247. Berkat hasil ini, timnas Indonesia U17 duduk di posisi 2 grup A Piala Dunia U17 2023 dengan koleksi 1 angka, terpaut 2 poin dari Maroko U17 di puncak klasemen grup A. Saat ini, koleksi poin timnas Indonesia U17 sama persis dengan Ekuador U17 di tempat ketiga, plus unggul 1 poin dari Panama U17 di posisi juru kunci. Selanjutnya, timnas Indonesia U17 akan menjajal kekuatan Panama U17 pada Senin, 13 November 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jika memenangkan laga ini, timnas Indonesia U17 hampir pasti lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023. Sebab, di Piala Dunia U17 2023, tak hanya juara dan runner-up grup, 4 dari 6 tim yang finish peringkat 3 juga diizinkan lolos ke babak 16 besar.
Shin Tae-yong ungkap jadwal keberangkatan Timnas Indonesia ke Irak. Timnas Indonesia akan melawat ke Irak pada matchday pertama Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia tergabung dalam Grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melawan Irak, Vietnam dan Filipina. Dua matchday pertama Grup F kontra Irak dan Filipina dijadwalkan berlangsung pada 16 dan 21 November 2023. Terkait persiapan, Shin Tae-yong menjelaskan Timnas Indonesia rencananya akan berangkat ke Irak pada tanggal 13 pagi. Pemain akan berkumpul pada tanggal 12 malam di Jakarta. Dari rencana tanggal 12 malam ya, berkumpul, tanggal 13 paginya kami langsung berangkat, ujar Shin Tae-yong saat ditanya media. Di sisi lain, Shin Tae-yong menjelaskan staf pelatih membuka peluang untuk membawa wajah baru, atau setidaknya pemain yang tidak dipanggil ketika Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam dalam putaran pertama, pada 12 dan 17 Oktober lalu. Pastinya ada, karena kami pantau semua kompetisi di Indonesia, ada beberapa nama masuk pantauan kami, pungkas Coach Shin. Media Irak soroti racikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki modal pertahanan yang rapat saat menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini dipastikan akan berjalan dengan ketat dari kedua tim. Irak jadi salah tim unggulan di Grup F dan skuad Garuda berambisi tinggi untuk lolos ke putaran selanjutnya. Media asal Irak, Win-Win, menilai bahwa skuad Garuda akan memberikan kejutan di lapangan. Apalagi, Shin Tae-yong jadi sosok yang kaya strategi dan bisa memaksimalkan pemain ada. Menurut mereka, laga nanti Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan bermain sedikit bertahan dan memanfaatkan keseimbangan tim. Selain itu, peran pelatih asal Korea Selatan tersebut akan membuat Irak kewalahan dengan pengalaman sebelumnya. Di balik taktik Shin Tae-yong, ada pemain-pemain yang berkualitas masuk dalam tim. Win-Win menilai bahwa pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, abroad, akan jadi kekuatan utama skuad Garuda. Hal ini harus jadi perhatian penuh bagi Irak karena lawan yang mereka hadapi tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada laga nanti ada 8 pemain pilihan Shin Tae-yong abroad yang dibawa. Tim nasional Indonesia memiliki 9 pemain profesional di beberapa liga di Eropa, Amerika Selatan dan Asia, ujar Win-Win. Dengan ke-9 pemain profesional tersebut berkiprah di Belgia, Norwegia, Belanda, Jerman, Brasil, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia, tegas Win-Win.